Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaini Ramadhani. Di sini saya akan menyampaikan pengembangan media pembelajaran yang telah saya buat. Di sini saya akan menyampaikan 5 komponen. Yang pertama yaitu judul media, yang kedua yaitu gambar media, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat cara pembuatan, dan yang terakhir yaitu cara pengaplikasian media. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu judul media. Di sini saya memberi judul yaitu Damdaman Teks Prosedur. Kenapa saya memberi judul Damdaman Teks Prosedur? Karena di sini saya menggunakan permainan damdaman yang akan saya gunakan sebagai media pembelajaran dan teks prosedur sebagai bahan ajar, yaitu bahan ajar kelas 7 SMP. Damdaman ada 2 versi. Yang pertama yaitu versi 16 batu yang seperti ini dan versi 3 batu yang seperti ini. Saya di sini akan menggunakan damdaman dengan versi 3 batu yang dapat dilihat di sini. Pada komponen ketiga, yaitu alat dan bahan, di sini saya akan menyampaikan apa saja alat yang diperlukan, bahan yang digunakan dalam pembuatan papan damdaman dan juga kartu pertanyaan. Untuk alat yang pertama yaitu gunting, pensil, spidol, penggaris, lem, dan penghapus. Untuk bahan antara lain yaitu kertas karton, kertas manila, kertas cover, dan desain gambar kartu yang telah di-print. Nah, setelah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, kita berlanjut pada komponen keempat, yaitu cara pembuatan media. Di samping saya, sudah ada beberapa tahapan untuk membuat papan damdaman dan juga kartu pertanyaan. Pada tahap pertama, siapkan kertas manila, kemudian buatlah gambar persegi panjang ukuran 30 x 25 cm. Lalu gambarlah garis yang akan membagi persegi panjang menjadi 4 bagian dan beri garis miring pada semua persegi panjang. Seperti gambar berikut. Setelah itu, gambar segitiga sama sisi dengan panjang ketiga sisinya adalah 20 cm sebanyak 2 buah. Lalu, gambarlah garis pada tengah-tengah kedua segitiga. Tahap berikutnya, potonglah pola yang telah digambar menggunakan gunting. Seperti pada gambar, yang terdiri atas 2 segitiga sama sisi dan 1 buah persegi panjang. Tempelkan gambar pada kertas karton menggunakan lem sehingga berbentuk seperti ini. Lalu, siapkan kertas cover, potong membentuk lingkaran sebanyak 12 buah dan beri nomor pada setiap lingkaran. Setelah siap, tempelkan lingkaran pada setiap sudut pola permainan damdaman. Papan permainan sudah selesai dibuat. Selanjutnya, tahap pembuatan kartu pertanyaan. Yang pertama, siapkan kertas karton, kemudian buatlah gambar persegi panjang 6 x 10 cm sebanyak 12 buah. Setelah gambar selesai dibuat, potonglah gambar sesuai pola. Kemudian, ambil desain gambar kartu, lalu tempelkan pada kedua sisi persegi panjang. Setelah papan damdaman dan juga kartu pertanyaan sudah selesai dibuat,
maka kita akan sampai pada komponen kelima, yaitu cara pengaplikasian media. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang, 1 orang akan bermain, dan yang satu sebagai penulis skor juga membantu menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Permainan akan dimainkan oleh 2 kelompok. Pada permainan ini, setiap kelompok akan diberi 3 batu dengan warna berbeda. Contohnya kelompok 1 berwarna orange dan kelompok 2 berwarna hijau. 3 batu tersebut disusun secara sejajar pada kotak dam-daman. Cara bermainnya yaitu, pemain harus bisa memindahkan batu tersebut pada segitiga lawan. Sebelum permainan dimulai, kedua kelompok harus melakukan switch untuk menentukan kelompok mana yang akan bermain dahulu. Kelompok yang menang dapat memilih batu yang akan dipindahkan dahulu. Pemain hanya dapat memindahkan batu sebanyak 1 kali. Dalam memindahkan batu, pemain harus mengikuti garis pada papan permainan dam-daman, yaitu ke depan, samping, belakang, atau menyilang, dan tidak diperbolehkan melompat. Pada papan permainan, terdapat angka 1 sampai 12 yang dijadikan penanda saat batu berhenti di salah satu nomor. Tandanya, pemain harus mengambil kartu sesuai angka lalu menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Jika menjawab benar, maka skor yang akan didapat masing-masing kelompok adalah 5. Itulah pemaparan pengembangan media pembelajaran yang telah saya buat dan saya dapat sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.